Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kemarin kita mendapatkan salah satu berita yang sangat mengejutkan dan hal ini terjadi kembali di mana ketika saudara-saudara kita yang Kristen sedang melakukan peribadatan, ada teroris yang mulai melancarkan aksinya untuk mengebom tempat ibadah dari saudara-saudara kita yang Kristen. Dan itu terjadi tepatnya di Gereja Katedral Makassar. Nah, hal ini sering terjadi di Indonesia dan sudah saatnya kita membuka suara, kita jujur dalam hati kita tentang apa yang sebenarnya terjadi, akar permasalahan dari hal-hal seperti ini itu apa. Kita sudah tidak boleh menutup lagi hal-hal seperti demikian. Jika hal itu menyangkut dengan sesuatu keyakinan yang membawa kita uh, pada moralitas yang sangat rendah, maka kita harus jujur dan kita harus betul-betul memerangi ideologi yang menjadikan orang menjadi orang yang sangat barbar dan suka membunuh hanya demi mengatasnamakan Tuhannya. Kita harus memerangi ideologi tersebut, bukan memerangi orangnya, tetapi memerangi ideologi dari keyakinan itu. Ketika peristiwa-peristiwa seperti ini ada di tengah kita, apakah kita akan diam saja, tidak mencari akar permasalahannya? Hanya ketika ada peristiwa seperti ini lalu kita mengatakan bahwa oh jangan kaitkan itu dengan agama. Ya, oke lah, kita anggap saja bahwa tidak boleh mengaitkan itu dengan agama. Tetapi apa akar permasalahannya hingga orang lain dengan gampangnya, dengan nekatnya ingin membunuh orang, ingin mencabut nyawa orang? Apa akar permasalahannya? Kita harus berpikir dengan baik. Kita harus berpikir dengan jujur. Sebelum saya berkomentar tentang apa yang dikatakan MUI dan presiden kita, Presiden Jokowi, bahwa mereka mengutuk peristiwa yang terjadi di katedral dan menyatakan bahwa jangan kaitkan itu dengan agama. Saya ingin tunjukkan beberapa informasi kepada saudara-saudara. Beberapa informasi kepada saudara-saudara terkait bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Mari kita lihat. Nah, ini adalah salah satu berita dari Detik News. Ini foto dua terduga pelaku bom bunuh diri Makassar sebelum ledakan diri. Nah, saudara-saudara lihat. Ini cara berpakaian seperti apa? Ini cara berpakaian, apakah ini orang Kristen? Apakah ini orang Hindu? Orang Buddha? Ini adalah orang Islam sendiri. Kita harus jujur, ini adalah orang Islam sendiri. Cara berpakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang Islam. Dan bukan cara berpakaian mereka saja yang menunjukkan siapa jati diri mereka. Tetapi juga ketika kita baca beberapa berita sebelumnya yang dimuat di halaman berita, di situ dituliskan bahwa ketika saat terjadi misa di gereja katedral, penjaga yang melihat orang ini sudah mencegah dan ingin memeriksa mereka, tetapi mereka memaksakan untuk menerobos masuk ke dalam gereja dan tanpa mau diperiksa. Mengapa orang ini memaksakan kehendaknya untuk masuk tanpa diperiksa oleh petugas itu? Apa motivasinya? Ini foto orang menurut link berita ini bahwa ini adalah foto orang yang melakukan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Dan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulsel. Foto terduga bomber Makassar itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumsel. Apakah ini cara berpakaian orang Hindu, Buddha? Bukan. Ini cara berpakaian orang Islam. Dan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu juga melibatkan orang Islam. Dan kita harus tahu akar masalahnya. Dan akar permasalahannya ada pada satu keyakinan yang dimana memperbolehkan pembunuhan hanya untuk membela Tuhan. Itu permasalahan, itu akar permasalahannya. Itu ideologinya. Jadi menurut MUI bahwa MUI mengutuk
peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa jangan mengaitkan hal itu dengan agama. Tidak ada yang mengaitkan hal itu dengan agama, tapi agama sendirilah yang menunjukkan wujudnya dari perilaku umatnya itu. Dan kita bisa temukan banyak sekali ayat-ayat yang memperbolehkan hal itu. Dan kita tidak boleh berkata hal yang tidak jujur mengenai hal ini. Jangan kita menyembunyikan sesuatu dan kita akan tetap mengalami hal-hal yang sama dari waktu ke waktu yang akan datang. Jujurlah bahwa apa yang kita yakini itu bermasalah. Perlu direnungkan kembali apa yang sedang terjadi, akar masalahnya apa. Jangan hanya klaim-klaim kosong seperti ini. Kutuk keras, tidak ada kaitannya dengan agama dan lain sebagainya. Lalu kenapa selalu terjadi? Selalu terjadi dari tahun ke tahun. Dan itu melibatkan orang yang sama dengan agama yang sama. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa fakta beritanya lagi. Bentar, saya lihat. Nah, ini. Bom Makassar, pelaku diduga anggota kelompok JAD sebagai balas dendam dan aksi jelang bulan Ramadan, kata pengamat terorisme. Nah, saudara-saudara, JAD itu apa? JAD itu adalah salah satu jemaah Ansarud Daulah. Ini dia. Jemaah Ansarud Daulah adalah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018 dan pengeboman Makassar pada tahun 2021. Negara Islam dan Suriah, Irak dan Suriah telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Saya buka ya, kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah JAD ini berlandaskan pada agama apa? Pada keyakinan apa? Pada keyakinan apa? Kita lihat di sini, ini adalah ideologi Islam. Islamis, jihadisme. Ini adalah ideologi Islam. JAD ini menganut ideologi Islam. Pada 31 Juli 2018, pengadilan di Jakarta membuat keputusan yang melarang organisasi tersebut dan memungkinkan penangkapan semua anggota dan organisasinya. 2 anggota JAD diyakini telah melakukan serangan pisau pada Menteri Keamanan Indonesia, yaitu Wiranto, pada 10 Oktober 2019 yang mengakibatkan Wiranto dirawat di rumah sakit. Ini adalah salah satu organisasi terorisme yang dengan gamblangnya kalian baca ini di Wikipedia ya. Nanti kita bisa lihat kalian boleh cari lagi JAD itu apa. Kalau memang saya salah, silakan bantai ini. Kalau memang saya salah, silakan bantai ini. Dan saya sekali lagi mau katakan dengan jujur bahwa ini adalah organisasi teroris yang berlandaskan pada Islam. Jadi apa yang menjadi permasalahan di sini? Yang menjadi permasalahan di sini bukan penganutnya, tetapi ideologinya. Karena kita bisa lihat bahwa yang menganut agama tertentu itu relatif. Ada yang baik, ada yang jahat, dan seterusnya. Tetapi ideologi dalam agama itulah yang akan membentuk seseorang. Apakah dia menjadi jahat atau baik? Ideologilah yang bertanggung jawab untuk membentuk orang itu. Ketika agama itu berasal, ketika agama itu memiliki ideologi yang keras dan tidak manusiawi, maka dia juga akan menghasilkan orang-orang yang tidak manusiawi. Dan kita tidak boleh menyembunyikan hal ini. Kita harus berbicara dengan jujur. MUI, untuk MUI, kalian hanya bisa berkata seperti itu. Kalian hanya bisa berkata seperti itu, memberikan klaim seperti itu. Tapi coba kalian buka dalam ajaran kalian yang sesungguhnya dan jujur di depan umum. Bandingkan Al-Quran, bandingkan hadis. Apakah yang kalian katakan itu benar, bahwa itu tidak bisa dikaitkan dengan agama? Kita lanjut lagi. Tadi kita lihat bahwa itu adalah jaringan terorisme, kelompok JAD, organisasi JAD. Ini beritanya. Nanti silakan saudara-saudara baca, ini ada di BBC News. Nah, kita lanjut lagi bahwa seperti yang tadi di foto itu ada laki-laki dan perempuan, dan Polri mengaku bahwa itu adalah pasangan suami istri yang melakukan hal tersebut. Pelaku pasangan suami istri baru menikah 6 bulan. Ia mengatakan identitas pelaku pria yaitu L, sementara pelaku wanita
adalah YSF, seorang pegawai swasta. Keduanya merupakan bagian dari jamaah Ansarut Daulah yang pernah melakukan aksi serupa di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan. Pelaku berafiliasi dengan JAD. Lihat, semua hal yang berkaitan dengan teroris itu memiliki sangkut paut dengan Islam, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, jangan kaitkan itu dengan agama. Kita lanjut lagi. Ini berita tentang pelaku bom Makassar tulis surat wasiat ke orang tua. Coba kita baca dulu ya. Saya baru membaca berita ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pelaku bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar sempat meninggalkan surat wasiat sebelum melakukan aksinya. Surat itu, kata dia, dibuat oleh pelaku laki-laki berinisial L. Surat wasiat ditulis L sekaligus untuk berpamitan pada orang tuanya. Saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid. Nah, lihat, siap untuk mati syahid. Nanti kita akan nonton salah satu ceramah dari seorang ustadz untuk menanggapi hal ini, mati syahid ini, atau orang yang tergolong dalam teroris ini, orang yang terlibat dalam terorisme ini. Nanti kita akan lihat. Dan ini bukan kata-kata saya. Segala sesuatu yang saya katakan dari awal itu bukan kata-kata saya. Saya hanya menjelaskan itu berdasarkan pada apa yang kita pelajari tentang Islam, berdasarkan pada apa yang nanti kita akan simak salah seorang ustadz yang akan mengatakan hal itu. Listio mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan identifikasi terhadap para pelaku, termasuk, kata dia, pengecekan melakukan tes DNA di laboratorium forensik. Identik bahwa pelaku yang laki-laki betul bernama saudara L, dan ini sudah kami cocokkan dengan keluarganya, sedangkan yang perempuan adalah saudari YSF. Ucapnya, sudah kita identifikasi, identik dengan sidik jari yang kita dapatkan. Sebagai informasi, para pelaku bom bunuh diri di Katedral Makassar merupakan anggota JAD. Kedua orang yang merupakan pasangan suami istri itu tewas dalam aksinya. Bom bunuh diri terjadi di depan gereja Katolik Katedral Makassar pada Minggu pagi sekitar pukul 10.28 WITA, waktu Indonesia Tengah. Pada saat ledakan terjadi, jemaat di dalam gereja baru saja selesai melaksanakan misa Minggu Palma. Oke, jadi itu berita tentang pelaku bom Makassar yang menuliskan surat kepada orang tuanya. Bentar. Jadi dia mengatakan bahwa dia siap untuk mati syahid. Dia mengatakan bahwa dia siap untuk mati syahid. Lalu apa yang kita perlu lagi, bukti lagi untuk menyatakan bahwa ini bukanlah ajaran dari agama tertentu. Bukti apa yang perlu kita bantah lagi untuk menyangkal bahwa ini bukan dari ajaran agama tertentu? Bukti apa lagi? Kita jangan menyembunyikan sesuatu yang nantinya ke depan akan tetap melahirkan bencana bagi kita sendiri. Coba kita lihat beberapa berita lagi. Bentar. Fakta-fakta terbaru bom meledak di depan Katedral Makassar. Nah, ini dia. Pelaku jaringan JAD terkait bom gereja Filipina. Menggunakan jenis bom panci. Pajak motor metik, pelaku sudah mati. Presiden Jokowi minta kasus dan seterusnya. Bentar, kita lihat. Oh, cuman itu aja. Itu 4 fakta dari CNBC Indonesia. Oke. Nah, supaya apa yang tadi saya katakan tidak saudara anggap bahwa saya melecehkan agama tertentu atau menistakan agama tertentu, mari kita simak saja salah satu video dari seorang ustadz yang akan mengatakan itu, dan saya hanya menjelaskan seperti apa yang dia katakan dan juga seperti apa yang dikatakan oleh hadis-hadis dan juga Quran yang selama ini kita tahu. Kalau saudara-saudara belum menerima hal itu, kalau saudara-saudara tidak menerima apa yang saya katakan bahwa teroris ini memang dikaitkan dengan agama tertentu yang mengajarkan membunuh hanya untuk membela Tuhan, maka saudara silakan buka hadis saudara sendiri. Silakan buka hadis, silakan buka Al-Quran.
lalu saudara baca apa yang akan terjadi. Saya sudah membuat satu video yang membahas khusus 14 hadis di mana Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang hingga mereka mengucapkan syahadat, kalimat syahadat. Saya sudah membuat itu, silakan saudara-saudara cari saja di YouTube channel saya. Nah, kita simak saja apa yang dikatakan Ustadz Hashim Yahya dalam ceramahnya. Orang Islam yang baik itu jadi teroris, itu kata Ustadz Hashim Yahya. Mari kita simak. Hukum qisas itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Jadi membunuh, mengkisas satu pembunuh yang memang sudah diputuskan oleh syar'i bahwa dia harus dibunuh, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Karena apa? Dengan membunuh satu orang yang jika tidak dibunuh orang ini akan membahayakan sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hadid jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam, ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani yang sara, apalagi sara. Istilah sara itu adalah senjata. Ini kaum Nasrani, kaum Hindu, kaum Yahudi dan lain-lainnya, ketika dia bertindak mendolimi kita, lalu dikatakan kepada wartawan, ini jangan dimuat, ini adalah masalah sara. Jadi 3 musuh kaum muslimin yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau benar-benar demikian, bahwa sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, dan hidup matiku adalah untuk engkau, lillahi rabbil alamin, kamu akan berusaha untuk menjadikan negara ini negara Islam, berlakunya syariat Islam. Mati apa kamu kalau mati bukan Islam? Mati apa kamu? Wahai yang tentara, wahai yang polisi, wahai yang pejabat, mati apa kamu kalau nanti? Contohnya itu saja, tidak usah jauh-jauh.